Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kunjungan Bapak Presiden ke Chengdu menghasilkan 8 kesepakatan. Bapak Presiden sudah tiba di Chengdu, RRT atau Tiongkok pada hari ini tanggal 27 Juli sore hari. Begitu tiba di Chengdu, Presiden Republik Indonesia langsung melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan Presiden Jokowi ke Chengdu pada tanggal 27 dan 28 Juli adalah dalam rangka memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia RRT. Pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal dan friendly terhadap lingkungan. Di bidang perdagangan, upaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke RRT terus dilakukan. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari 133 miliar US dollar. Beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia RRT semakin seimbang. Bahkan tahun ini Indonesia mulai surplus. Dalam pertemuan, Bapak Presiden meminta akses pasar yang lebih banyak di RRT bagi produk-produk Indonesia. Presiden menyambut baik penandatanganan protokol impor dalam hal ini adalah impor RRT dari Indonesia untuk tepung porang dan bubuk tabasyir, mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet, serta penyelesaian protokol impor produk hasil laut Indonesia. Di bidang kesehatan telah ditandatangani Plan of Action untuk implementasi MOU kerjasama kesehatan. Hal ini merupakan tindak lanjut MOU yang sudah ditandatangani pada tahun lalu. Di dalam pertemuan, Bapak Presiden dengan Presiden Xi Jinping juga mendorong penguatan kerjasama vaksin, genomik, dan bioteknologi untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru, termasuk melalui pembangunan National Gene Bank dan Pusat Bioteknologi di Indonesia. Sementara itu di bidang investasi, Presiden menyampaikan bahwa minat investasi RRT ke Indonesia cukup besar. Besok, Presiden akan melakukan pertemuan dengan para investor RRT. RRT merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai 8,2 miliar US dollar pada tahun lalu. Meski angkanya sudah besar, namun kita lihat potensi masih besar dan sangat potensial untuk ditingkatkan lebih jauh lagi. Berbagai sektor investasi yang berpotensi diantaranya energi hijau, fiberglass, kesehatan, dan juga petrokimia. Presiden mengundang investasi RRT dalam pembangunan IKN. Adapun di dalam pertemuan, kedua presiden juga membahas isu regional dan global, antara lain terkait dengan Indo-Pasifik. Bapak Presiden menegaskan semua negara harus menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Presiden menyampaikan bahwa rivalitas antara major powers harus dikelola agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan kawasan. Beliau menyambut baik dimulainya kembali komunikasi antara RRT dan Amerika Serikat. Beliau juga menyambut baik penyelesaian panduan percepatan negosiasi Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Terkait ASEAN, Bapak Presiden meminta dukungan RRT untuk implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, termasuk partisipasi BUMN dan sektor swasta RRT dalam ASEAN Indo-Pacific Forum yang akan diselenggarakan September mendatang di Jakarta. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan agar RRT dapat memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaan East Asia Summit yang akan dilakukan pada bulan September. Selain itu, Bapak Presiden juga mengajak RRT bekerja sama memperjuangkan kepentingan negara berkembang di bidang Sustainable Tropical Forestry and Climate Action dan mengundang partisipasi RRT pada World Water Forum ke-10 di Bali pada tanggal 18 dan sampai 24 Mei 2024. Kunjungan Bapak Presiden ke
ke Chengdu menghasilkan 8 kesepakatan, yaitu pertama, Plan of Action dari MOU Kesehatan, kedua adalah protokol pembukaan akses pasar produk pertanian tepung porang, yang ketiga protokol pembukaan akses pasar produk pertanian pupuk tabashir, yang keempat MOU riset dan pengembangan industri plant breeding dan budidaya laut, yang kelima MOU kerjasama saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN, yang keenam MOU kerjasama Two Countries Twin Ports, ketujuh MOU kerjasama ekonomi dan teknis, dan kedelapan MOU kerjasama pendidikan bahasa Mandarin. Di luar itu juga ada deliverables berupa komitmen investasi yang detailnya akan disampaikan besok. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.